Tuh kita pokoknya tahu, tugas kita hanya tahu kita mau ke tujuan mana. Saya mau pergi ke Kota Malang misalnya. Nanti di tengah jalan macet atau enggak? Nanti di tengah jalan itu ada hal-hal yang di luar dugaan atau enggak? Kita nggak tahu. Tugas kita sebagai manusia hidup di sisi yang namanya mortalitas atau sisi yang bisa mati. Tugas kita hanyalah menemukan visi yang bernilai kekal. Lalu setelah itu percayakan setiap langkahnya ke Tuhan. Nanti setiap langkah kita ketemu apa, ya kita hadapi. Macet kita hadapi. I don't feel like preaching. Aku pengen berkhotbah, pengen terus memuji menyembah. Tapi harus, kalau tidak pembaruan akal budi nanti Anda tidak bisa mengambil keputusan berdasar firman. Karena itu saya mau bicara tentang kekekalan dalam hati. Itu persis yang kurasa sekarang. Ada kekekalan dalam jiwa saya, ada eternity. Gak bisa saya jelaskan, rasanya kayak sorga sih di sorga, kita di dunia, tapi rasanya sorga ada di sini sih. Kehadirannya ada di sini. I can feel that. Udah, lupakan apapun yang di dunia, glory, suffering, kemuliaan, penderitaannya. Buat lupa dulu. Kita fokus ke Tuhan, mari kita bicara tentang kekekalan dalam hati, yang ini gak pernah kadaluarsa, yaitu firman. Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam hidup kita. Dia bersama dengan kita di hidup ini. Dan dihitung hidup yang akan datang, Allah selalu beserta kita. Kekekalan dalam hati Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, simpel saja cuma satu ayat yang saya bagikan. Ini ayat yang sangat klasik sekali, semua orang juga tuh tahu. Tapi kita baca sekali lagi ya. Ayat 11 bunyinya begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di pertama-tama kalimat ayat 11 saya bagi jadi penggal jadi 3 kalimat. Pertama, kalimat Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat kedua, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kalimat ketiga, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pertama-tama kita selidiki dulu yang disebut segala sesuatu indah pada waktunya. Itu waktu Allah, bukan waktu kita. Ya. Tapi waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu manusia. Suka duka kita harus jalani jamnya sama. Perbedaan zona waktu Amerika, Asia. Tapi semua orang harus melalui waktu jam 1, jam 2, jam 7, jam 12. Kita semua dijebak dengan waktu dunia. Tapi jangan hidup di dalam waktu dunia. Hiduplah dalam rencana Bapa. Itulah waktu Allah. Ketika di hidup Anda tidak terjadi apa-apa, doa pun belum kunjung dijawab, tak ada tanda-tanda terjadinya mujizat, tak apa-apa. Jalanlah dengan Tuhan. Jalanlah dengan setia. Asal Tuhan besertamu, kekekalan selalu ada di jalan Anda. Saya mendingan jalan sama Tuhan dan hidup saya gak kemana-mana. Daripada saya pergi kemana-mana tanpa Tuhan, saya pergi sendirian dan hanya bergantung dengan kekuatan dan hikmat manusia saja. Asal Tuhan beserta dengan saya berada di dalam secuil kekekalan dalam kehidupan saya. Hidup saya tidak akan terbuang sia-sia. Jangan jadi orang kalau Tuhan belum datang, lalu dia pergi meninggalkan Tuhan. Jangan jadi seperti Raja Saul ketika Samuel belum tiba, dia melanggar firman. Mana katanya Tuhan mau buat mujizat, kok belum juga. Manusia itu cenderung hanya fokus pada perkara sementara. Dia ngalami masalah, aduh sakit, dia minta anestesi, minta obat biusnya. Obat bius masalah kita kadang-kadang bukan obat-obatan. Tapi kita mau tergesa-gesa keluar dari permasalahan. Pakai ngomel-ngomel dan bahkan dengan menuntut Tuhan. Tidak sedikit di antara kita mudah kecewa, putus asa, dan jadi kepahitan. Ingat ya, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktunya Allah. Kalau waktu Allah belum tiba, tinggallah bersama dengan Allahnya. Tunggu waktunya, jangan kemana-mana. Setia kepada Tuhannya. Setiap saat
Asal Yesus beserta dengan kita, hidup kita aman. Satu hal yang tidak akan pernah berlalu, satu perkara yang tidak pernah kadaluarsa. Satu hal yang tidak silih berganti, tidak musiman, yaitu kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu dalam suka dan duka, di gunung maupun di lembah. Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang dimaksudkan dengan Ia memberikan kekekalan. Itu bukan berarti kita sudah masuk ke sorga. Ia memberikan kekekalan itu berarti Allah hadir bersama dengan kita. Kehadiran Tuhan itulah kekekalan di dalam hati kita. Asal Tuhan hadir di hidupku, baik maut maupun hidup ini, baik malaikat maut maupun malaikat yang baik, baik penderitaan, pedang, ketelanjangan, kelaparan, maupun kemuliaan, maupun keberhasilan, kesuksesan, tidak akan bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Saya berikan pengertian apa artinya kekekalan dalam hati. Itulah hadirat Allah di dalam hidup kita. Kita belum masuk ke sorga. Kaki kita masih mendarat di bumi. Kita masih hidup di dunia. Tapi Allah sudah memberikan kekekalan di dalam hati kita. Apakah kekekalan dalam hati? Saya ulangi. Kehadirannya di hidup kita. Jangan kau kehilangan yang satu ini. Masalah masih ada? Gak apa-apa. Asal Tuhan beserta. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Kekekalan dalam hati kita itulah hadirat Allah. Simpan hadirat Tuhan. Jangan kau jual demi apa. Jangan kau tinggalkan Dia. Apapun yang terjadi di hidupmu. Dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Asal Tuhan ada untuk kita, berjalan bersama dengan kita, dan berada di pihak kita, Dia pasti akan bekerja sama mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihinya. Ia membuat segalanya indah pada waktunya. Masalah itu datang dan pergi. Ada tanggal kadaluarsanya. Coba kalau lihat ada masalah Anda, tunggu saja nanti expiry date-nya pasti ada. Dan suatu hari kalau manusia mati, masalah tidak bisa lagi mengejarnya. Tinggal upahnya yang menyertai dia. Upah maut, upah dosa ialah maut, atau upah kebenarannya, mahkota kemuliaan menantikan. Yang namanya hidup itu tidak menentu. Tapi satu hal yang pasti, Yesus besertamu. Bahkan kalau kita diizinkan mengalami penderitaan atau setback, mengalami sebuah kemunduran, mungkin dalam pekerjaan, dalam kesehatan, atau dalam rumah tangga. Asal kita introspeksi, evaluasi, tidak ada dosa pada kita. Kalau ada, cepat diakui, cepat tinggalkan, karena Allah itu mengasihi orang yang bertobat. Justru orang yang meninggalkan dosanya disayang. Tapi kalau itu bukan karena salah kita, memang itu sudah di luar ranah kita sebagai manusia, dan itu juga bukan lagi dalam wewenang kita. Itu sudah faktor X, nggak tahu kenapa. Kalau memang penderitaan harus terjadi di hidupmu, gunakan itu sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Karena itu yang kekal. Nanti kalau masalah itu sudah selesai, Anda sudah kehilangan kesempatan itu untuk mengenal Tuhan dalam masalah tertentu. Jangan-jangan kalau diulang Anda gagal lagi. Selalu GR dulu, ini cepat lambat akan selesai nih masalah ini. Atau kalau nggak selesai suatu hari toh orang akan mati. Ini pasti akan selesai. Nah, aku kan kehilangan kesempatan ini untuk mengenal Tuhan soal ini. Nanti kalau lewat, nggak tentu aku akan ulang, nggak tentu akan mengalami itu lagi. Waduh, berarti kan aku tidak teruji. Imanku nggak terbukti di masalah itu dulu aku gagal. Nggak boleh. Saya nggak boleh izinkan masalah ini usai, selesai. Saya harus menang. Saya harus dapatkan mahkota saya. Justru orang dalam permasalahan itu harus GR dulu. Bentar lagi ini akan berlalu. What should I do? Apa yang harus kulakukan? Jangan sampai nanti suatu hari di kekekalan, semua orang di sorga tahu bahwa saya gagal di area itu. Cintaku tidak sempurna pada Tuhan. Nggak boleh. Aku itu masih akan menuju pada kekekalan. Semua sukses dan gagal di dunia itu sementara. Tapi di kekekalan aku akan memperoleh upah. Aku tidak boleh gagal. Jangan sampai aku mengecewakan. Justru karena Tuhan terima saya apa adanya, saya justru tidak boleh mengecewakan Dia. Justru karena Tuhan itu sudah mengasihi saya nggak perlu buktikan apa-apa.
maka saya terlebih lagi ingin dan rindu untuk menyenangkannya. Masa ada orang yang mengasihi Anda di penjara, dia yang keluarkan Anda, dia yang pasang, dia yang kasih uang tebusan. Bahkan orang itu pernah menyelamatkan Anda dari kebakaran, dia sendiri terkena luka bakar. Lalu dia sekolahkan Anda sampai kuliah, dia jodohkan Anda, nikahkan. Ya kan? Suatu hari bermasalah ketika mau melahirkan anak, dia yang belan-belanin, telepon dokter sana sini dengan koneksinya sehingga akhirnya lahir dengan sehat walafiat. Masa ketika datang ke rumah Anda pukuli orang itu? Meskipun dia sudah mengasihimu demikian rupa, mau diapakan lagi dia tetap akan mencintaimu, dia sudah cinta mati. Masa dipukuli? Nggak mungkin lah. Kita pasti sungkan setengah mati, dia datang ke rumah kita, pasti kita ingin suguhkan semua yang terbaik. Kalau perlu tuh semua rumah kasih dia. Kalau perlu kita sujud, sungkem di bawahnya. Kalau perlu kita berkata, bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu, dengan apa aku balas engkau? Kecuali dengan mengasihimu. Pasti kita ingin mengasihi dia, menyenangkan dia. Pasti kita akan membuat dia sekerasan-kerasan mungkin di rumah kita. Pasti kita akan ekspresikan semua cinta kita dan semua syukur terima kasih kita. Gimana aku bisa luapkan rasa thanks atau terima kasihku kepadamu. Demikianlah kita dalam hidup kita yang sementara ini dengan semua persoalan dan problema. Ingat loh ya, dia itu ada di hatimu dan di hatiku. Dan suatu hari semua ini yang kita lihat, rasakan, panca indera ini semua akan pergi. Semua ini akan selesai di bumi. Lalu kita akan hidup bersama dengan dia di rumah Bapa yang Baka. Bisa nggak kita ngaca waktu itu dan berkata, I have made you proud, haven't I? Aku dalam membuatmu bangga, aku menyenangkanmu selama hidupku. Atau kita nanti di sana malu, ya dulu aku gagal total. Meskipun dia mencintai aku, tapi aku tidak pernah berkesempatan. Atau lebih tepatnya, aku buang semua kesempatan untuk menyenangkan dia. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Ini waktunya kita itu memperlakukan kekekalan di dalam hati kita dengan benar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masalah pasti berlalu. Tapi Yesus tetap akan di sana selama-lamanya di hati Anda. Apa yang Anda lakukan? Coba Anda pikirkan bagaimana kita harus hidup sekarang dalam kacamata kekekalan. Perlakukan Tuhan dengan benar dalam hidupmu. Kasih dia. Jangan cintai dia demi nafsu atau karena kepingin sesuatu. Kasih dia karena dialah mempelai pria. Kita ini mempelai wanita. Suatu hari kita itu perkawinan anak domba Allah. Gereja dan Kristus itu dikawinkan selama-lamanya. Kita akan hidup bersama di rumah Bapa yang Baka. Perlakukan Tuhan mulai sekarang di dunia. Di dunia ini kekekalan sudah ada di dalam hati. How do you treat Christ today in your life? Waktu kita sukses, kita lupakah? Diajak doa kita susah. Tidak pernah kita kembali terlalu sibuk. Kenapa sibuk mencari dunia? Nanti waktu kita susah, kita juga tidak mencari dia. Kita marah sama dia. Treat Christ. Perlakukan Kristus dengan benar. Sejak hidup sekarang di dunia. Itu yang dimaksud. Ia membuat semuanya indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan di hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan memang menutupi masa depan bagi kita. Dia bisa memberi kita visi tapi dia tutupi langkah-langkah kecilnya supaya kita bergantung padanya. Supaya jangan ada manusia yang menyombongkan hati. Semua itu hanya berkat Allah. Kalau kita punya uang tidak tentu bisa membeli yang kita butuhkan nanti. Karena tidak segala sesuatu bisa dibeli. Itu mitos, saudara. Mungkin kita punya koneksi, nggak tentu itu bisa menyelamatkan kita suatu hari. Bisa jadi justru dari situ kita dikhianati. Yang dimaksud manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, itu bukan berarti hidup 100% misteri. Tapi hidup itu harus bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang punya bird's eye view, atau yang punya mata elang itu cuma Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melihat dari sisi drone surga. Melihat jangka panjang hidup kita. Bukankah ada ayatnya? Manusia memikirkan jalannya namun hanya Tuhan yang menentukan langkahnya. Ayat ini seolah-olah di kitab Amsal nih, seolah-olah terdengar pesimis. Bukan, itu maksudnya tugas kita hanya punya visi yang benar. Visi hidup yang berdampak kekal. Tapi nanti jalannya satu persatu, langkah demi langkah, kita bergantung pada Tuhan. Misalnya di Surabaya, kota Surabaya, ada kota sebelah namanya kota Malang.
Puji Tuhan sekarang ada jalan tolnya. Dahulu nggak ada, malah lewat dulu lumpur di Sidoarjo. Waktu kita pokoknya tahu, tugas kita hanya tahu kita mau ke tujuan mana. Saya mau pergi ke Kota Malang misalnya. Nanti di tengah jalan macet atau enggak? Nanti di tengah jalan itu ada hal-hal yang di luar dugaan atau enggak? Kita nggak tahu. Tugas kita sebagai manusia hidup di sisi yang namanya mortalitas atau sisi yang bisa mati. Tugas kita hanyalah menemukan visi yang bernilai kekal. Lalu setelah itu percayakan setiap langkahnya ke Tuhan. Nanti setiap langkah kita ketemu apa, ya kita hadapi. Macet kita hadapi. Kalau perlu, kalau kita macet, kita cari jalan tikusnya di mana. Pasang aplikasi di HP, coba lihat mana jalurnya yang gak merah. Kalau nanti gimana, kita bisa membuat keputusan dadakan di sana sesuai dengan hikmat-hikmat di tempat. Manusia memikirkan jalannya. Tuhan menentukan langkahnya. Itu bukan Tuhan membuat manusia kecele, bukan. Manusia, hai manusia, kau dan aku, pikirkan visi hidupmu. Sudah betul gak benar gak visi hidup Anda adalah untuk memuliakan Tuhan? Apakah visi hidupmu itu selalu melibatkan Tuhan atau semuanya just about you, about what you want, semua tentang kita dan apa yang kita mau? Jangan lupa loh, hidup itu terlalu singkat sebelum akhirat. Apapun yang kau jadikan visi, kalau itu tidak ada Tuhan di dalamnya, itu berakhir sia-sia gigit jari. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang betul-betul sekarat dan menjadi orang yang melarat di sorganya yang bakah. Kita betul-betul tidak akan punya pahala apa-apa. Pastikan visi hidupmu itu kau pikirkan. Hai manusia, manusia memikirkan jalannya. Jalannya. Final destination-nya atau tujuan akhirnya. Tapi Tuhan yang akan menentukan langkah-langkahnya. Kiri, kanan, berapa ratus meter apa, rintangan, lalu harus apa kalau dapat halangan. Itu Tuhan. Kita harus bergantung dengan Tuhan, berjalan. Dan tidak mau terlibat di dalamnya. Tapi kalau visinya adalah Tuhan Yesus, berdampak dan bernilai kekal apapun yang kau lakukan, Tuhan akan mengajarimu bagaimana berjalan di dalam kekekalan. Mulai sekarang di sisi yang bisa mati, bisa mengalami rencana Bapa yang kekal. Apa yang kau lakukan di hidup ini tidak kau lakukan berdampak dalam kekekalan kalau kita melibatkan Tuhan. Saya ingin sekali memberikan 3 poin ini, saya jelaskan satu persatu dulu dalam poin ini. Pertama, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya karena ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Pertama, kekeringan rohani bermula dari hati yang meninggalkan Allah demi dunia. Itu yang disebut kekekalan dalam hati. Makanya gak heran ya, kenapa hati kita itu kok gak bisa bahagia ya kalau kita jauh sama Tuhan. Kok kering gitu rasanya. Karena kekeringan rohani itu selalu mulainya dari hati yang meninggalkan Allah demi perkara dunia. Pernah nggak Anda heran? Meskipun Anda tidak buat-buat, 3 hari tidak saat teduh, sebagai orang Kristen yang lahir baru, Anda mulai rasa kayak nggak enak gitu. Pertama rasa guilty, merasa bersalah, kok aku nggak doa ya. Awal mula kita kira itu hanya secara psikis atau secara psikologis, itu perasaan saja. Tapi tiba-tiba mulai kelihatan setelah hari ketiga, sifat-sifat lamanya mulai keluar. Yang dulunya pemarah, mulai dikit-dikit tersinggungan. Mulai hilang sukacitanya. Dan mulai menjadi semakin tidak seperti Kristus. Orang ini dulu rohani. Tapi sekarang dia kok jadi begini? Pernahkah Anda merasakan? Itulah sebabnya saya dorong Anda. Karena Tuhan sudah mengatakan di ayat 11 ini. Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ada ruang kosong di dalam hati setiap orang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh perkara-perkara rohani. Mau duitnya segunung kek, mau gelarnya sudah segudang, mau temannya sedunia, nggak akan bisa mengisi itu. Kekeringan rohani nggak bisa diisi oleh apapun juga. Karena kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, sebelum kita ini manusia jiwa, bisa mikir, punya keinginan. Sebelum kita manusia daging atau kedagingan, panca indera bisa diraba, bisa dicium, bisa dilihat. Kepingin makan, selera makan kita pun beda-beda. Ada yang suka pedas, ada yang gak berani pedas. Sebelum kita semua ini, kita ini makhluk rohani. Dan waktu kita belum kenal Kristus,
Manusia roh kita mati. Makanya itu kita nggak ngerti kenapa orang kalau nyembah Tuhan bisa nangis sekali. Kita bilang kok cengeng sekali. Kita nggak ngerti. Waktu kita berdoa di gereja gitu lalu pendetanya di depan. Kenapa mereka berdoa ke pendeta? Kita semua satu ruangan yang lahir baru tahu kita semua sembayang sama Tuhan. Tapi bisa penonton di sana yang kebetulan diajak teman melihat ngomong sama siapa nih orang-orang nih? Ngomong sama siapa? Manusia rohnya mati. Dia nggak ketika dia melihat dan menyaksikan orang lain bersekutu dengan Allah yang hidup yang nggak kelihatan itu, maka dia akan waktu dia melihat persekutuan itu dia hebat, nggak make sense, nggak masuk akal. Tapi ketika dia tes, ya. Manusia rohnya mati seperti mic saya tadi juga mati. Kalau manusia rohnya mati, apapun nggak masuk. Suara Tuhan nggak keluar. Orang lain dengar suara Tuhan, dia nggak dengar. Putus komunikasi dengan sorga. Kekeringan rohani itu bermula dari hati yang meninggalkan Allah demi dunia. Kalau Anda punya roh sudah dihidupkan oleh Tuhan, jangan kau buat lapar dan tidak diberi makan sampai akhirnya pingsan. Banyak orang Kristen setelah lahir baru mundur teratur. Lalu sudah tidak baca firman, baca Alkitab itu bukan keharusan tapi kehausan. Pertama-tama kita rasa guilty kalau kita nggak baca Bible. Pertama-tama kita rasa gimana kalau nggak ke gereja. Lama-lama sakit mah secara rohani. Nafsu makannya hilang. Lama-lama nggak cari Tuhan. Kelihatan oke-oke aja. Oke ternyata nggak cari Tuhan, temanku makin banyak. Tapi kita terus sangkali. Padahal manusia roh kita teriak, kasih saya makan. Aku kering, kasih aku minum. Tapi dia nonton film. Lebih banyak pergi having fun. Tidak lagi mencari Tuhan. Kalau dipikirkan hobi sama beribadah, dua-dua sih oke-oke saja. Tapi kalau satu sudah menggantikan yang lainnya, itu sudah jadi berhala. Hobinya saja. Tuhan sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Lama-lama dia kering rohani. Orang kering rohani itu tidak kerasa dia kering. Tiba-tiba dia jadi pemarah. Tiba-tiba kebiasaan buruk kembali. Dulu orangnya itu manis sekali, sekarang menjadi seorang yang kritis yang gak perlu lagi. Orang yang sarkastis, orang yang suka menyerang orang lain, orang yang kepahitan. Kekeringan rohani itu tidak munculnya sebagai kekeringan, tapi mulai masuk berbagai macam dosa di dalam kehidupannya. Ketika kita mulai membuat lapar kekekalan dalam hati kita untuk sesuatu yang sifatnya sementara, kenikmatan dunia yang sementara, pelan-pelan manusia rohmu pingsan, lama-lama kembali mati. Itulah sebabnya poin nomor 2, jangan lupa. Ya, manusia roh kita hanya bisa dipuaskan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Tidak heran di dalam surat perjanjian baru dituliskan janganlah biasakan diri meninggalkan ibadah, menjauhi ibadah. Seperti yang dibiasakan banyak orang, tapi saling meneguhkanlah, saling menguatkan satu dengan yang lainnya menjelang hari Tuhan. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kalau ada aktivitas-aktivitas rohani, bukan religius ya, tapi spirituality yang jangan kau tinggalkan dan aku tinggalkan. Kemarin saya baru bicara dengan anak-anak muda, leader-leader di gereja, young people. Saya beritahu sama mereka kehidupan saat teduh saya. Saya tidak berani membanggakan apa-apa, semua itu anugerah. Saya juga struggling yang sama, tetap punya pergumulan layaknya Anda sekalian. Cuman satu hal yang saya pegang teguh dan hari ini saya berani munculkan agar jadi teladan adalah saya nggak pernah bolong saat teduh sekalipun dalam 32 tahun mengiring Tuhan Yesus. Sehari pun nggak pernah bolong, nggak pernah lubang. Bukan hebat, bukan, cuman itu komitmen dasar setelah saya kenal Tuhan. Manusia roh saya nggak bisa hidup tanpa itu. Karena manusia roh saya nggak bisa dipuaskan dengan hobi, dengan materi, nggak bisa dipuaskan dengan orang. Manusia roh saya hanya bisa dipuaskan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Jangan tinggalkan aktivitas ini.
minimal saat teduh pribadi. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena kita ini adalah manusia yang dikasih kekekalan dalam hati. Tapi kita juga masih manusia jiwa dan manusia kedagingan. Kalau kita turuti manusia lahiriah kita, dan kita biarkan dan abaikan manusia rohani kita, lama-lama daging kita jadi kuat, roh kita jadi lemah. Bukankah roh kita harus kuat, roh kita itu penurut Tuhan. Justru roh kita yang bisa menguasai daging. Yesus berkata tentang murid-muridnya yang tertidur saat dia ajak doa. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kau harus kalahkan. Paulus berkata di Roma 8, hiduplah oleh roh supaya kamu bisa membinasakan perbuatan-perbuatan dagingmu. Kalau daging saya kuat, saya gak bisa melayani Anda keluarga saat teduh bersama. Saya pasti jadi orang yang egois. Saya dulu orangnya begitu. Mi dan mi terus. Tapi kalau saya izinkan Roh Kudus yang menguasai, saya bersekutu dengan firman dan roh Allah. Lama-lama daging saya yang nurut. Bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kepentingan saya tapi kepentingan bersama. Manusia roh kita itu hanya bisa dipakai Tuhan kalau kita dipuaskan oleh Roh Kudus. Dan manusia roh kita itu hanya bisa diisi oleh firman. Makanya kalau doa makan jangan doanya salah begini. Ya gak apa-apa sih, lucu aja kalau Tuhan dengar di sorga ya mungkin Tuhan juga tersenyum. Tapi kita harus dewasa dengan pengetahuan. Tuhan terima kasih untuk makan minuman ini, berkatilah untuk menjadi kekuatan jasmani dan rohani kami. Doa yang salah. Itu makan minuman semua akan besok. Besok semuanya akan dibuang di jamban. Itu bukan kekuatan rohani. Doanya biarkan makanan minuman ini diberkati jadi kekuatan dan kesehatan bagi jasmani kami, bukan rohani kami. Rohani tidak bisa makan lewat makanan. Rohani tidak bisa dipuaskan lewat minuman jasmani. Hanya lewat firman Tuhan. Jadi waktu Anda makan, rohmu tidak makan. Rohmu baru makan waktu Anda baca firman. Waktu Anda dengar firman, waktu Anda memuji Tuhan, waktu Anda bersekutu dengan Tuhan Yesus, waktu Anda berbahasa roh, Anda membangun manusia roh Anda. Itu baru. Karena itu ada aktivitas yang jangan kau tinggalkan. Karena itu memberi makan manusia rohmu. Itu membuat kekekalan di dalam hatimu tuh, ting, nyala. Sehingga redup dagingmu. Terjadi perang dunia tiap hari di dalam daging kita. 3. Ya, yang nomor 3. Arti dan tujuan hidup hanya ditemukan dalam visi yang berdampak kekal. Itu dia, miliki visi. Tuhan yang tuntun langkah. Miliki visi. Keluarga saat teduh bersama. Arti dan tujuan hidup hanya ditemukan dalam visi yang berdampak kekal. Manusia itu gak akan pernah puas ya, sekalipun Anda sukses ya. Suatu titik kalau Anda sukses, mimpi beli rumah, beli mobil, beli apalah yang Anda bisa. Waktu Anda bisa membelinya tiba-tiba aja, setelah Anda happy berapa minggu memiliki itu, lalu tiba-tiba rasa hampa lagi. Aneh ya manusia itu. Buktinya orang mau punya segala-galanya masih cari sesuatu. Jadi di mana dong? Bukan di dalam sukses, tapi memiliki visi kerajaan sorga. Apakah Anda sudah memiliki ini? Suatu hari, saya sebagai mahasiswa sekolah teologi baru bertobat berapa bulan. Ya, 32 tahun yang lalu saya bertobat terima Yesus, langsung kuliah masuk ke sekolah teologi di Kanada. Saya mencari visi atas hidup saya. Saya tahu saya rindu melayani Tuhan, tapi saya harus bisa menemukan apa gitu yang bisa jadi pegangan hidupku. Karena saya tidak tahu nanti langkah ke depan masih banyak. Cari jodoh yang benar. Nanti ke depan lagi nanti saya mau tinggal di negara mana, karirnya seperti apa. Banyak hal yang merupakan pertanyaan. Jadi langkah demi langkah saya serahkan ke Tuhan. Tapi sekarang saya harus temukan dulu jalan tolku. Aku harus ketemu. Dari sini aku mau pergi ke kota Malang. Udah nanti apapun di tengah jalan gue hadapi. Setiap langkahnya. Tapi jalannya aku harus temukan. Saya cari visi Tuhan. Meskipun saya sekolah jadi pendeta. Apalagi kalau Anda sekalian misalnya yang kerja di marketplace. Harus menemukan apa visimu hidupmu yang berdampak kekal. Mengapa Anda bekerja begitu keras? Itu ujungnya untuk apa? Kalau untuk beli sesuatu, saya rasa itu kurang kuat. Saya pergilah suatu hari dijadwalkan dalam di gereja kecil di sana, gereja Indonesia, tempat saya beribadah. Kami pergi ke satu jalan namanya Hastings Street, tempat orang ngedrug, tempat orang tiap hari itu selalu ada ambulans dan selalu dalam kondisi beberapa mati. Overdosis segala. Dan orang mabuk segala, orang-orang gelandangan di jalanan itu ratusan. Saya bersama dengan tante-tante orang Indonesia, masak spaghetti, kasih makan. Setelah kasih makan, mereka kembali ngedrug.
Masih beberapa itu umurnya 20, ada yang belasan, ada yang 30. Hati saya merintih sakit. Dan saya berkata, saya kira tadi datangnya dengan spaghetti itu sudah excited sekali, sudah bergairah. Saya kira saya kasih mereka makan, mereka hidupnya akan berubah. Ternyata mereka kembali ke jalan yang sama. Mau berapapun makanan yang kita bawa, bahkan uang cash yang kita kasih, semua akan dipakai untuk narkoba. Gak akan jadi lowongan kerja. Semua akan lenyap di situ. Teman-teman saya ngomel-ngomel, ini orang-orang di sini yang bayar pajak semuanya ujungnya jatuh untuk bantu orang-orang begini, gak jadi lowongan kerja. Tapi jadi sia-sia. Saya berkata jangan ngomel saudaraku. Kita tolong mereka. Tapi di dalam hati saya ada suatu pertanyaan. Bisakah makanan mengubah mereka? Ternyata enggak. Saya tanya Tuhan, kalau visiku hanya memberi makan mereka yang lapar, apakah itu bisa mengubah dunia? Tiba-tiba saya ingat Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Jangan salah, Tuhan peduli orang yang lapar. Tuhan tetap kasih makanan jasmani. Tapi kalau itu sudah cukup misi Yesus Kristus sampai sana, dia tidak mungkin lanjutkan sampai Kalvari. Karena Yesus tahu itu tidak bisa mengubah manusia pada akhirnya. Itu memberi makan mereka, besok lapar lagi. Memberi minum wanita Samaria, besok dia akan haus lagi. Dia tetap akan kembali kepada 5 orang laki-laki yang bukan suaminya. Yesus naik ke Golgota, mati di sana. Langsung saya tahu bahwa aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil Roma 1 ayat 16. Injil lah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Waktu kita memberitakan Injil, sekaligus dalam perjalanan kita kasih makan, kita kasih pakaian, kita kunjungi mereka dalam penjara. Tapi Injil. Lalu setelah itu saya mulai bergairah sekali kan. Saya mulai cari itu pamflet-pamflet, zaman dulu kan belum ada internet. Saya cari pamflet-pamflet yang penginjil mana, yang di Afrika, di mana saya mulai donor. Donasi gak seberapa, namanya saya masih mahasiswa. Donasi sekian puluh persen daripada allowance atau uang saku saya kasih tiap bulan ke situ. Lalu suatu hari saya terima riset pada waktu saya sebagai sekolah atau sebagai mahasiswa teologi dengan profesor-profesor yang ada. Riset yang ada adalah bahwa evangelistic organization, organisasi penginjilan yang dahsyat-dahsyat semuanya itu retention rate atau jiwa-jiwa yang dimenangkan misalnya ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang sekali kebaktian, sekali KKR. Itu 5% saja yang akhirnya tetap setia dimuridkan oleh Tuhan. Saya shock. Saya tahu Injil mengubahkan, tapi kok cuma 5% saja. Misalnya ada 1 juta orang, 100 orang bertobat, hanya 5 yang akhirnya ditemukan dalam gereja masih setia melayani, yang lainnya kembali entah gimana. Diam-diam Kristen atau masih kompromi saya nggak tahu. Lalu setelah itu saya sadar bahwa Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Paulus merintis gereja di mana-mana. Singkat cerita saya pulang ke Indonesia. Suatu hari berdoa, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah dicetuskan, dirikan 1000 gereja lokal yang kuat. Dan 1 juta murid Kristus di dalamnya. Saya tangkap baik-baik. Hidup untuk ini, saya mau mati dalam ini. Saya nggak bisa mengubah seluruh dunia. Mungkin bagian kita hanya mengubah 1000 titik. Dan 1 juta manusia di sana. Saya berkata inilah visinya. Dari Hastings Street sampai ke Afrika, saya tidak ke sana, tapi saya mendukungnya. Sampai akhirnya saya mengerti bahwa ini visi hidupku yang akan aku jalankan. Ini menjadi visi GMS yang hari ini saya gembalakan. Saya dorong Anda kalau Anda belum punya visi seperti itu jalan tolnya. Apapun profesi Anda, semua kita itu langkah-langkahnya itu ke sana. Dan saya hanya mau itu yang mau lihat itu digenapi sampai saya mati. Saya tahu kekekalan di dalam hati. Suatu hari saya lihat wajah Tuhan, tidak akan kecewa. Saya tahu Tuhan, I've done my due, I've done my part. Aku lakukan bagianku. Itu membuat hidup bahagia, jadi pendeta, pengusaha, ibu rumah tangga, mahasiswa. Itu membuat hidup kita jadi bermakna, kekekalan dalam hati. Poin ketiga tadi, arti dan tujuan hidup hanya ditemukan dalam visi yang bermakna, berdampak, kekal. Miliki visi itu, jangan kerja keras for nothing. Hanya akan kerja keras untuk perkara-perkara duniawi.